ada seorang wanita bernama Aisyah Sinta Dewi Hasibuan meninggal dunia karena terjatuh di lift di Bandara Kuala Namu International Airport. Pada saat itu katanya pihak keluarga sudah berusaha untuk meminta pihak bandara untuk memperlihatkan CCTV. Itu tidak diberikan. Katanya liftnya sering rusak gitu Bang. Lift ini tidak pernah rusak dan itu maintenance-nya itu rutin, baik harian, mingguan, dan bulanan. Nah, kalau itu emang dilakukan secara harian, bukankah itu kemudian bisa menemukan gitu ya kondisi dari almarhum jenazah Aisyah ini lebih awal gitu Bang? Dari keluarga korban ya sudah melaporkan, dan telapornya siapa Bang? Terlapornya itu ada 6 perusahaan. Siapa aja Bang? Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Halo Pengacara. Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara? Semoga baik-baik saja ya. Dan pada kesempatan kali ini kembali Halo Pengacara hadir untuk memberikan informasi dan juga ulasan hukum terkait dengan isu-isu yang sedang viral di masyarakat yang menjadi perbincangan hangat baik di media massa maupun di media sosial. Bersama Bang Hari Kurniawan, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan ulasan hukum terkait dengan dugaan kelalaian yang menyebabkan matinya orang gitu ya, yang terjadi, yang sedang viral nih, terjadi di Bandara Kuala Namu ya, yang menyebabkan terjadinya korban meninggal dunia yaitu Aisyah Sinta Dewi Hasibuan. Dan ini sedang viral-viralnya nih, dan juga sedang sedang panas nih karena sudah masuk dalam proses hukum nih katanya begitu ya Bang. Tapi sebelum kita lanjut mengulas isu hukum ini, jangan lupa dukung terus Halo Pengacara dengan subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya terus mendapatkan update-update terbaru dari video Halo Pengacara. Bang Hari Kurniawan, siapa Bang? Abang memperhatikan dan menyimak sekaligus mengamati kali gitu ya. Mengikuti lah gitu ya. Ada berita yang begitu viral, ada seorang wanita bernama Aisyah Sinta Dewi Hasibuan meninggal dunia karena terjatuh di lift di Bandara Kuala Namu International Airport pada tanggal 24 kalau tidak salah ya, 24 April 2023. Dan mayatnya atau jenazahnya baru ditemukan 3 hari kemudian. Apa yang berita yang kronologi yang sebenarnya Bang? Yang mungkin ya masyarakat belum mengetahui secara detail itu Bang? Ya, yang pertama kita turut berduka cita ya terhadap korban dan keluarga korban ya. Kemudian ini sangat disayangkan gitu ya. Bandara internasional dalam hal keselamatan itu di dalam tanda kutip ya lalai gitu ya. Dari itu. Nah, ini sebetulnya kalau kronologisnya kalau yang kita baca berita itu beliau ini almarhumah mengantarkan keponakannya untuk berangkat studi atau apa gitu ya di luar negeri. Nah, kemudian pada saat itu check-in dia sudah selesai, dia turun ke mana? Parkiran. Nah, kemudian ditelepon oleh keponakannya, telepon untuk suruh menemui lagi ke atas ada yang mau disampaikan. Iya. Nah, pas pada saat ke atas lagi dia menggunakan lift. Nah, lift ini ketika naik sempat telepon tuh katanya sama si keponakannya. Tapi pada saat itu setelah dibilang ada masalah di liftnya, langsung hilang kontak katanya. Iya. Kalau tidak salah pada saat itu juga si keponakan ini memberitahu sang ibu ya, bahwa kemungkinan almarhumah ini terjebak di lift gitu ya, jatuh di lift gitu ya. Dan memang ada saat itu yang dilakukan oleh keluarga Bang terkait dengan pada saat itu kan hari pertama ya, pertama tidak bisa dihubungi gitu. Iya. Pada saat itu katanya pihak keluarga sudah berusaha untuk meminta pihak bandara untuk memperlihatkan CCTV. Tapi tidak dengan berbagai macam alasan prosesnya bagaimana gitu ya, itu tidak diberikan. Ya, akhirnya kalau tidak salah mereka hanya mengecek secara fisik kasat mata gitu ya. Hanya lihat secara mata aja. Nah, ini kan
jenazahnya ditemukan 3 hari kemudian, ya Bang ya. Dan itu pun setelah ada bau yang tidak sedap gitu ya, keluar dari lift gitu ya. Nah, memang ini secara kondisi gimana Bang? Ini kan sebuah bandara internasional dan tentunya mungkin ya kita berasumsi bahwa sebenarnya tingkat keselamatan, tingkat kenyamanan dalam hal ini masalah liftnya itu harusnya kan di maintenance gitu ya. Iya, seharusnya ya itu tadi apa namanya yang kita sampaikan tadi itu bahwasanya ya kita sangat menyayangkan aja. Apalagi kalau misalkan ini diketahui oleh dunia luar ya. Bandara internasional apa namanya lalai dalam hal keselamatan apa namanya penumpang ya, customer gitu. Ada keterangan nggak Bang dari pihak bandara dalam hal ini kan kita mendengar kabar di berita nih ya bahwa katanya Ketua Ombudsman Sumatera Utara sudah sidak gitu ya ke lokasi dan katanya menurut beliau itu apa namanya dari keterangan yang dia terima dari mungkin ya masyarakat atau penumpang atau apa itu katanya liftnya sering rusak gitu Bang. Ini sudah dibantah sih sebetulnya saat oleh pihak bandara katanya lift ini tidak pernah rusak dan itu maintenance-nya itu rutin baik harian, mingguan dan bulanan. Kata si pihak bandara. Nah, ini maintenance-nya harian, mingguan, bulanan. Menurut keterangan. Nah, pertanyaannya sekarang Bang, kalau itu emang dilakukan secara harian, bukankah itu kemudian bisa menemukan gitu ya kondisi dari almarhum jenazah Aisyah ini lebih awal gitu Bang? Ya seharusnya kalau misalkan yang disampaikan itu harian ya mungkin nggak terhadap apanya dulu nih hariannya, apakah kebersihannya atau apanya. Tapi kalau untuk maintenance apa namanya itu kan kalau nggak salah itu dia masuk ke bawah lift. Nah, ini yang sangat mungkin jadi pertanyaan juga Bang. Lift kan katanya ini pintunya keluarnya kan di arah yang berbeda ya, di belakangnya. Kan kita lihat juga di video belakangnya itu terbuka pintunya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kenapa pintu yang di depannya ketika itu dapat dibuka gitu Bang. Kan itu juga jadi pertanyaan ketika dibuka dan itu ada celah yang cukup besar sehingga badan orang tuh bisa masuk ke situ Bang. Bukankah itu harusnya rapat gitu ya? Iya, ya itu tadi apa namanya konstruksi bangunan juga harus diperhatikan juga ya kalau misalkan apa namanya berarti kan ada tidak presisi apa namanya dari sisi pembangunannya itu konstruksinya. Jadi tidak memperhatikan apa namanya hal-hal yang iya artinya tidak memprediksi akan kejadian seperti ini gitu ya. Mungkin kalau memang dia lewatnya sana nggak ada masalah. Tapi kan orang bisa jadi ada kemungkinan seperti yang kejadian almarhumah ya. Dia bisa jadi dia terburu-buru ya kan nggak konsen dia buka gitu. Katanya dibuka, tapi sepertinya nggak mungkin dibuka kan karena dia mencet-mencet ya. Terbuka kemudian jatuh gitu ya. Ini juga jadi pertanyaan gitu. Kok bisa lubangnya sebesar itu, celahnya gitu ya, kok bisa masuk gitu. Itu pertanyaannya mungkin bisa dijawab ya di tingkat penyidikan. Nah, jadi pertanyaan adalah proses ini Bang, kasus ini apakah sudah masuk dalam tahap hukum Bang? Iya. Kalau dari berita ya sudah ada pelaporan kepolisian dan sudah ada terlapor. Dari keluarga korban ya sudah melaporkan dan terlapornya siapa Bang? Terlapornya itu ada 6 perusahaan. Siapa aja Bang? Itu Angkasa Pura ya. Yang pasti sudah pasti Angkasa Pura. Tadi saya sudah lihat ada 6. Iya. PT Angkasa Pura 2, PT Angkasa Pura 2 Aviasi, PT Angkasa Pura Solusi, GMR Airport Limited, GMR Airport Consortium, dan Airport de Paris. Nah ini Ahmad Faisal sudah melaporkan ya, berarti ini tinggal proses hukumnya aja Bang ya. Ini juga kan dilaporkannya di Bareskrim ya Bang ya? Iya betul. Iya, artinya ini tinggal menunggu proses hukum dan nanti penyidik akan melakukan serangkaian tindakan pro justisia tentunya untuk dapat menemukan benarkah memang bisa diterapkan pasal 359 ya, kelalaian menyebabkan matinya orang gitu ya. Baik Bang Ari, terima kasih atas waktunya dan juga ulasannya pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga sahabat Halo Pengacara yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa terus dukung Halo Pengacara dengan memberikan likes, komen, share video-video Halo Pengacara, dan jangan lupa juga subscribe dan nyalakan loncengnya ya supaya terus dapat update video-video terbaru dari Halo Pengacara. Terima kasih sekali lagi. Salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.